他给逼。小贤，翻船！你死定了！你的那个朋友其实是你的心上人吧？萧云哥哥，确认一下，快去吧。Di episode sebelumnya telah diceritakan, Xiao Yan sedang berburu harta karun di sebuah gua bersama dengan Xiao Yishan. Dari dalam gua itu, Xiao Yan akhirnya berhasil mendapatkan teknik Fenju dan teknik api tunggal yang sangat langka. Di episode kali ini, kita diperlihatkan bahwa Xiao Yan kini bisa mengendalikan teknik Zizang dan teknik Cui Hozang dengan sangat baik. Namun Xiao Yan merasa bahwa setelah dia belajar teknik Fenju, dia tidak merasakan peningkatan pada Douqi-nya. Yao lalu menjawab bahwa Fenju memang hanyalah teknik rendah, dan untuk meningkatkan kekuatannya, Xiao Yan harus melahap api tunggal. 不错啊，进了焚诀后，斗气没有太明显提升啊。一火后才能升级。 Yao lalu memerintahkan Xiao Yan untuk mengumpulkan api tunggal agar kekuatannya bisa segera meningkat. 可以运转焚诀，不过焚诀前期的缺陷还是挺致命的。对了，发招！用焚诀的斗气把我输入的斗气包裹住。 Mengetahui bahwa Jelinu dan pasukannya telah dekat, Xiao Yan lalu menghadang mereka dengan menancapkan pedangnya di jalan yang akan dilewati oleh Jelinu. 停！这是什么东西？二长老，搬不动啊！ Xiao Yan lalu menyerang Jelinu dan membuat Jelinu tewas dalam peperangan itu. 妖言！老徒弟！ Salah seorang prajurit Jelinu yang selamat lalu melaporkan kejadian itu kepada Jelibi. Prajurit itu mengatakan bahwa pembunuh Jelinu adalah seseorang yang memiliki api putih. Jeliao lalu meyakini bahwa pembunuh Jelinu adalah Xiao Yan, karena di pertarungannya sebelumnya, Xiao Yan sempat mengeluarkan api putih untuk menyerang Jeliao. 你是说萧炎？这不可能！操控石火山。 Prajurit itu juga mengatakan bahwa mereka mempunyai hutang di kota sebelah karena bahan-bahan obat yang mereka beli semuanya belum dibayar. Jelibi lalu memerintahkan Jeliao agar menjual tanah mereka guna untuk membayar hutang-hutang mereka. 家里家要完了。 Sementara itu di tempat lain, Xiao Zhan terlihat sangat senang melihat keluarga Jali yang sekarang sedang bangkrut dan menjual tanahnya. 是个好消息。父亲，我一定不负后望。 Shun lalu mendatangi Xiao Yan dan mengabarkan bahwa Akademi Jianan akan menerima siswa baru. Shun lalu mengajak Xiao Yan untuk memasuki Akademi Jianan. 再说吧。 Xiao Yan lalu masuk ke dalam kamarnya dan mulai berlatih untuk meracik obat dengan pengawasan Yalo.
稳住，这是最后一步了，不要前功尽弃。Beberapa hari kemudian, Xiaoyan dan Sun-er mendatangi Akademi Jianan untuk mendaftar sebagai siswa baru. Sebelum itu, mereka harus melakukan tes terlebih dahulu. Dan untuk bisa lulus tes, Douji mereka harus berada di tingkat 8 ke atas. 轩儿，你们先吃吧。1位通过，3位通过，2位通过。哼，真是一块小锅。学长，我这朽木如何呀？真是一个是谁呀？ Beberapa saat kemudian, Profesor Ruolin meminta para murid baru untuk berterus terang dengan tingkat Douji mereka, agar pihak akademi bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan kekuatannya. Douze bintang 1 berada di tingkat D, Douze bintang 2 berada di tingkat C, dan seterusnya hingga Douze bintang 5 atau lebih berada di tingkat S. Sun-er lalu mengatakan bahwa saat ini dia berada di Douze bintang 6 yang membuat semua orang kagum kepadanya. 看来这回真的是捡到宝了。这迦南学院新生最杰出之人，恐怕非熏儿莫属。 Saat semua orang sedang mengagumi kehebatan Sun-er, Sun-er lalu mengatakan bahwa kehebatannya ini tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan Xiaoyan yang berhasil mencapai Douze bintang 4 dalam waktu hanya 1,5 tahun. 只是现在已经是4星斗者了。4星，没想到萧炎这小家伙才是。 Xiaoyan yang baru diterima sebagai siswa baru, dia lalu meminta cuti kepada Profesor Ruolin selama 1 tahun, sehingga membuat profesor menampakkan kemarahannya. Xiaoyan lalu mengatakan bahwa cutinya ini dalam rangka suatu alasan. Xiaoyan bahkan lebih memilih untuk membatalkan masuk ke dalam akademi itu apabila dia tidak diberi cuti. Profesor Ruolin lalu memberikan izin cuti kepada Xiaoyan dengan syarat Xiaoyan harus bisa melewati 20 tekniknya tanpa terluka sedikit pun. Dan dengan senang hati, Xiaoyan menerima tantangan itu. 萧炎，你疯了！行，寇全一言为定。 Sebelum kita lanjutkan, jika kalian menyukai video ini dan ingin lebih banyak menonton alur cerita Donghua, silahkan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support untuk channel ini. 一程，徒儿要小心。萧雨姐，若领导师太强，不好！ 要我帮忙吗？臭小子，若领导师，我还站着呢。 Setelah berhasil melewati tantangan itu, Xiaoyan akhirnya mendapatkan jatah cuti dari pihak akademi. Xiaoyan lalu mengundang Profesor Ruolin untuk menghadiri sebuah acara di keluarga Xiao. Meski awalnya menolak, Profesor Ruolin akhirnya menerima undangan itu sehingga membuat ayah Xiaoyan merasa senang. Karena dengan demikian berarti keluarga Xiao telah menjalin hubungan baik dengan Akademi Jianan di Kekaisaran Jiama. Saat Xiaoyan sedang mengamati orang yang dia anggap mencurigakan, tiba-tiba Sun-er mendatanginya dan mengucapkan selamat atas kesuksesan Xiaoyan selama ini. Namun tiba-tiba ayah Xiaoyan meminta Sun-er untuk meninggalkan Xiaoyan karena ada sesuatu yang akan mereka bicarakan. 你先走吧，雪儿。
Xiao Zhen lalu bertanya kepada Xiao Yan tentang perasaannya kepada Sun Er. Xiao Yan berterus terang bahwa dia sangat mencintai Sun Er dan suatu saat nanti ingin hidup bersama dengan Sun Er. Xiao Zhen lalu mengatakan bahwa Sun Er itu gadis yang susah dimengerti. Orang tuanya menitipkan Sun Er kepada keluarga Xiao pasti karena suatu alasan yang saat ini masih menjadi rahasia. 作为父亲，我希望你能平平安安。薰儿是个好姑娘。 Ternyata orang yang dicurigai Xiao Yan sebelumnya adalah guru dari Liu Xi yang berniat membalaskan dendam kematian muridnya. Namun karena mengetahui bahwa keluarga Xiao sekarang telah menjalin hubungan dengan Akademi Jianan, guru Liu Xi pun akhirnya mengurungkan niatnya. 学院入驻萧家，听说他们今后还要把在说，我还敢有动萧家的念头吗？我看你们就消停些吧。 Di tempat lain, Xiao Yan terlihat sangat bersedih karena harus meninggalkan keluarganya untuk mencari api tunggal. Yafei tiba-tiba mendatangi rumah keluarga Xiao untuk menemui Xiao Yan. Dari raut wajahnya, Yafei langsung mengetahui bahwa saat ini Xiao Yan sedang bersedih. 看你这闷闷不乐的样子，不过可以理解。完全想象不出来。姐姐，我当时一个人来乌坦城的时候，哭了好。当然，我骗你的嘛。 Tiba-tiba ada seseorang yang mengantar sebuah pesan kepada Xiao Yan yang mengabarkan bahwa Xiao Yishan saat ini sedang dalam bahaya. 不好，怎么了？这是他的配饰。 Sun Er yang merasa cemburu ternyata diam-diam mengamati Xiao Yan dan Yafei yang ternyata juga mencintai Xiao 萧 Yan. 公子之间只是单纯的生意关系，不要想太多。 亚飞，他也许今晚就回来，也许将来的一整年。 Di tengah perjalanan, Xiao Yan dihadang oleh Jollibee yang sangat marah karena dibuat bangkrut oleh Xiao Yan. Xiao Yan sangat kewalahan menghadapi Jollibee. Beruntung Sun Er segera datang untuk menolong Xiao Yan. 加里宾，小贤，压迫人王，要你不得好死！疯了！ 来头！有事！萧炎哥哥，没事吧？这个呢？够吗？因为相对的，我也有一个要求。 Sun Er lalu berterus terang kepada Xiao Yan bahwa sebenarnya saat ini dia mempunyai rahasia yang belum bisa dia ceritakan kepada Xiao Yan. 接下来你自己会回去吧。萧炎哥哥，确认一下，快去吧。你的那个朋友其实是你的心上人吧？救人要紧。 萧炎哥哥， Cukup sekian video kali ini. Untuk episode spesial dari season 1 akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.